Dalam hidup pasti kita sering ketemu dengan berbagai karakteristik kepribadian manusia. Ada yang datang kalau ada butuhnya doang, ada yang baik di depan, jelek di belakang, atau bahkan ada yang mementingkan kebutuhan mereka dan mengalahkan ego orang lain untuk ego mereka sendiri. Bahkan ada yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pengakuan atau kebutuhan yang mereka mau. Apalagi belum lama ini banyak banget berita-berita yang viral di medsos gitu ya teman-teman, tentang kondisi kepribadian seseorang yang kok dia bisa sih membuat huru-hara, kayaknya dia punya gangguan kepribadian X deh, kayaknya suami aku tuh B deh. Nah, kali ini aku tertarik untuk membahas sebuah gangguan kepribadian, yaitu Narcissistic Personality Disorder, yang memang ada di DSM-5, yaitu sebuah pedoman diagnosis gangguan kejiwaan gitu ya teman-teman, yang memang belakangan itu lagi banyak dibahas dan dikait-kaitin sama kasus-kasus yang ada di medsos. Oke, semoga postinganku ini tidak membuatmu menjadi melakukan self-diagnose, karena diagnosa itu biasanya dilakukan oleh profesional dan membutuhkan waktu yang nggak sebentar. Tapi paling enggak dengan kita tahu, kita jadi tidak melakukan diagnosa kepada orang lain, dan bahkan kita tidak mengambil generalisir gitu ya, kayaknya aku tuh punya kebutuhan ini deh, kayaknya dia itu deh. Apa sih NPD itu? Nah, kalau kita lihat NPD atau Narcissistic Personality Disorder ini ada ceritanya nih. Kalau ngomongin cerita nih kayak mitologi ya, yang kali ini aku akan bawain mitologi dari Yunani. Jadi awalnya ada seorang pria bernama Narkisos, atau apa ya bacanya ya. Jadi dia ini terkenal dengan parasnya yang begitu rupawan, dia ganteng banget, sampai akhirnya dia ketemu sama seorang peramal buta. Nah, lucu banget waktu dia ngobrol sama peramal buta ini. Peramal ini kan sebenarnya nggak bisa lihat wajahnya si Narkisos ya, tapi dia ngomong gitu kalau kamu mau umurmu panjang, kamu jangan sampai mengenali dirimu. Nah, akhirnya Narkisos itu terngiang apa yang dikatakan oleh peramal ini, dan dia pergi ke danau. Waktu dia lihat ke danau, dia melihat bayangan atau refleksi dirinya di sebuah genangan air di danau itu, dan seperti ada suatu kesadaran tentang, oh ternyata gue ganteng banget ya. Saking mengagumi dirinya yang ganteng banget itu, dia tuh sampai nggak mau berpaling gitu melihat kegantengannya di danau tersebut. Nah, pada saat melihat refleksinya tiba-tiba menghilang, Narkisos ini akhirnya merasa seperti ada yang hilang, dan tiba-tiba dia meninggal di tepi danau, dan itu disinyalir karena dia kehausan. Jadi kalau banyak orang Yunani waktu itu percaya bahwa ini kayaknya ada kaitannya deh sama peramal buta yang waktu itu ketemu sama Narkisos, katanya dia akan tidak berumur panjang kalau dia mengenali dirinya. Nah, akhirnya banyak ilmuwan psikologi, salah satunya Freudian, yang mengkait-kaitkan cerita Narkisos ini dengan sebuah gangguan mental yang sering kita dengar, yaitu namanya Narcissistic Personality Disorder, yang memang ada di DSM-5 gitu ya teman-teman. Atau ini nih, ini pedoman statistik untuk diagnosis gangguan jiwa yang dipakai sama para profesional psikolog maupun psikiater ya. Sehingga gangguan kepribadian narsistik ini itu memang beda sama sesuatu yang sering kita sebut narsis. Walaupun namanya hampir mirip, tapi coba yuk kita menganalisa bersama apa sih sebenarnya Narcissistic Personality Disorder itu, dan kenapa seseorang bisa mengalaminya, apa aja ciri-cirinya, dan bagaimana caranya untuk menghadapi gangguan ini. Oke, NPD atau Narcissistic Personality Disorder ternyata menurut riset itu lebih banyak dialami oleh pria dominasinya, yaitu sebesar 7,7%, dan perempuan hanya 4,8% dari populasi umum di dunia. Nah, ada beberapa ciri-ciri atau kriteria yang menunjukkan mereka memiliki Narcissistic Personality Disorder menurut DSM-5. Ini semoga aku sekali lagi disclaim, jangan sampai dijadiin bahan untuk teman-teman self-diagnose ya. Karena melakukan diagnosis ini adalah profesional, dan aku di sini memberikan edukasi supaya teman-teman juga memahami dan aware dengan kondisi ini. Yang pertama, jika dia memiliki perasaan yang berlebih tentang dirinya itu istimewa dan penting, sehingga dia merasa bakat yang dia miliki itu adalah bakat satu-satunya di dunia ini, kepintaran adalah dia yang satu-satunya paling pinter, tapi secara muluk-muluk dan berlebihan. Terus yang kedua juga memiliki fantasi. Jadi kalau fantasi ini kan bukan kenyataan ya, dia merasa dirinya tuh sukses, dia merasa dirinya itu terkenal, terus dia memiliki kekuasaan, kecemerlangan, kegantengan, kecantikan secara berlebihan. Nah yang ketiga, dia merasa dirinya tuh unik dan istimewa.
Jadi percaya bahwa orang lain tuh tidak ada yang seistimewa dia. Jadi kayak tadi ceritain Narkiso tadi, Narkiso ini tuh ngerasa kayak dia tuh paling ganteng sampai dia melihat bayangan refleks di kaca gitu ya di dalam air. Wah, aku paling ganteng sampai kehilangan akal sehat dan dia meninggal di pinggir danau. Itu ceritanya nih. Terus yang keempat, dia itu orang-orang yang tidak memiliki empati sehingga sering sekali memanipulasi, bahkan eksploitatif secara berlebih, menyalahkan orang lain. Dia merasa orang lain tuh iri sama dia dan dia suka iri sebenarnya sama orang lain, tapi dia ngerasa kayaknya orang ini deh yang iri sama aku. Nah, kalau misalnya kamu mengalami ciri-ciri ini, silahkan go to profesional teman-teman. Oke, kenapa ya orang ini tuh bisa mengalami narcissistic personality disorder? Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah terkait dengan pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan, atau aku pernah bahas juga di adverse childhood experience, seperti penolakan atau seperti kegagalan di masa kecil, kemudian mendapatkan pengalaman kekerasan. Terus yang kedua, orang-orang yang memiliki early relationship. Jadi gimana ya, misalnya dia itu punya pengalaman di masa kecil saat waktu lahir hubungan dengan orang tuanya tidak baik. Dia hubungan dengan temannya pertama kali ketemu sama teman, gambaran diri tentang lingkungan pertemanan itu tidak positif. Mungkin dia pernah dibully atau dia sering merasa dikecilkan. Nah, yang ketiga, ini juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa NPD ini tuh faktor genetik. Jadi family history, coba kita lihat ada nggak yang memiliki riwayat yang sama. Nah, yang keempat, orang-orang ini tuh juga memiliki satu hypersensitif terhadap pengalaman di masa kecil yang menurut aku ini kaitannya sama temperamen mereka. Mungkin kemampuan untuk meregulasi emosinya tidak dikendalikan sejak dini, atau mungkin ada pola asuh yang salah. Nah, beberapa kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan NPD ini semakin parah dan biasanya akan memunculkan sebuah kondisi yang paling buruk pada saat usia mereka di atas 17 tahun tadi. Nah, ada beberapa tipe narsistik nih yang bisa kita lihat, yaitu mereka-mereka yang adaptif. Artinya pada saat mereka memahami bahwa dia punya NPD, mereka bisa beradaptasi dengan kadar NPD-nya itu sehingga tidak merugikan orang lain. Tapi ada juga yang maladaptif nih, yang justru mereka biasanya mengarah kepada gangguan emosi atau sulit mengendalikan emosi mereka di tempat umum, yang sampai akhirnya mereka nggak sadar juga mereka memiliki NPD ini. Nah, teman-teman, kalau tadi itu adalah beberapa tipe yang mungkin biasa kita lihat, oh iya dia tuh kayaknya ada NPD-nya deh, atau aku ada NPD-nya tapi aku tuh kayak bisa mengendalikan ini kok Mbak Analisa, mungkin aku butuh bantuan profesional aja untuk bisa mengendalikan ini. Nah, yang ini nih jenis-jenisnya ada yang terlihat dan tidak terlihat teman-teman. Ada mereka yang kita sebut dengan overt narcissistic, yaitu ketika NPD-nya ini tuh tidak terlalu terlihat, dia bisa memanipulasi kesombongan dia dengan halus gitu ya, karena dia terlihat ramah, baik hati dan tidak sombong, tapi sebenarnya juga ada mengarah ke sananya. Terus ada juga mereka yang secara terang-terangan atau yang covert tadi, yang mereka memang benar-benar mengagungkan dirinya secara istimewa, mereka itu adalah orang yang hebat, mereka tuh sampai mungkin posting dan membuat status-status yang membuat orang lain berpikir bahwa ini orang NPD-nya ini banget sih gitu ya, muncul banget sih. Oke, kayaknya self-diagnose ini tuh mungkin banyak yang nggak sadar, bahkan mungkin nonton video aku ini teman-teman jadi kayak, wah iya ya, nggak apa-apa kalau memang kamu segera mencari bantuan profesional. Bahayanya kalau sampai teman-teman melakukan self-diagnose, kemudian teman-teman tidak melakukan apa-apa dan teman-teman justru malah merasa seperti terganggu dengan gangguan ini. Ya, kita punya awareness yang bagus, kita terima dan kita lihat lagi prosesnya di sebelah mana sih. Jangan sampai kita nggak sadar atau bahkan kita melihat orang lain mengalami ini dan kita melakukan diagnosa, tapi kita tidak membantu mereka. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin ada mereka yang jatuh cinta dengan orang yang ada NPD-nya atau bersahabat dengan mereka yang memiliki NPD, nggak perlu khawatir ya. Kenapa? Karena NPD ini adalah sesuatu yang tadi bisa kita terima, bisa kita kelola, bisa kita manage dengan baik asalkan dengan bantuan profesional. Bisa dengan psikolog atau bahkan psikiater yang memang membutuhkan penanganan serius dengan farmakoterapi atau obat-obatan tadi. Nah, mungkin sebagai orang yang sekarang sedang menghadapi mereka yang NPD, ya kan nggak mungkin juga kayak kamu punya gangguan deh, terus segeralah ke psikolog atau psikiater. Itu jadi sesuatu yang akan melukai mereka. Oke, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah coba cari waktu yang tepat. Mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menohok langsung gitu ya. Kayak misalnya, aku tuh merasa belakangan ini kamu ada hal yang berubah deh.
aku tuh pengennya, aku tuh berharapnya. Jadi dimulai dengan I message atau kebutuhan kita dulu. Daripada kita mengatakan, kamu kok gini sih, kamu kok gitu sih. Nah mungkin ngomong dari hati ke hati ini akan membuat mereka terbuka dan cerita ada masalah apa. Karena sebenarnya orang-orang NPD ini tuh mereka kebanyakan memiliki satu defense ya, atau benteng pertahanan yang sangat tinggi, dan membuat mereka itu kayak semacam sulit untuk bisa menceritakan apa yang mereka terjadi. Karena mereka membutuhkan validasi dari orang lain. Bisa jadi ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang membuat mereka tidak mendapatkan validasi itu, teman-teman. Terus mungkin bisa jadi juga ketika kita mengajukan pertanyaan, pilihlah pertanyaan yang terbuka, jangan pertanyaan yang tertutup. Kayak, apa yang kamu rasain? Gimana awal mulanya? Kenapa kamu butuh ini? Daripada kita mengatakan, apakah? Dan dia cuma jawab iya atau enggak gitu kan. Jadi relasi-relasi ini memang sebenarnya membutuhkan pola komunikasi yang baik antara kita sama mereka supaya mereka terbuka dan nyaman cerita sama kita. Baik teman-teman, semoga episode kali ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Stop diagnose, karena sebenarnya apa yang aku sampaikan ini untuk membuat teman-teman sampai di batas aware, kemudian apa yang harus dilakukan untuk bisa mencari bantuan profesional. Kalau memang teman-teman merasa episode ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang mungkin Anda rasa butuh ilmu ini. Kalau memang teman-teman butuh bantuan profesional, larinya kemana? Silahkan coba klik link bio APDC Indonesia di Instagram. Thank you buat yang udah selalu nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya di Menganalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.